Malah lagi. Cek. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati para tokoh lintas agama Buddha, Gusti Warel yang berkenan rawuh, pendeta tadi menyampaikan kok mau datang ke gereja yang kecil, pendeta. Ya gereja pasti kecil, pendeta, kalau besar masjid biasanya. Romo juga ada kecil hati Romo. Kalau yang agak banyak biasanya gereja Kristen. Nah, kita memang lebih sedikit dari gereja Kristen. Yang harus umum itu malah harusnya Hindu dan Buddha. Mereka punya yang paling besar di wilayah sini, ada di Prambanan, ada Borobudur. Kalau Konghucu agak bersedih karena banyak yang masuk Katolik juga. Maksud saya candaan-candaan seperti ini kan sudah mulai hilang. Orang jadi sangat serius sekali bicara soal agama. Kalau umat Kristen, Katolik, setiap Natal nggak usah khawatir, kita nggak punya banser. Karena memang tugas menjaga gereja banser. Kalau tugas kamu Katolik dan Kristen kan nggak jaga masjid ya. Semoga tahun depan, Natal ke depan, pertemuan semacam ini sudah bicara gagasan yang lebih lebih strategis lah, yang lebih ide-ide kreatif. Jangan hanya bicara soal keamanan terus, kerukunan, sudah selesai. Apalagi di Jogja kan menurut saya istimewa. Makan tempe aja rasanya kayak lawos sate. Jadi karena temanya penyemangat kan, betul kan. Jadi menurut saya semoga semuanya berjalan lancar. Mas Gibran selaku Wapres tadi sudah jelaskan pengusaha bahwa silahkan dilaporkan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan atau kurang nyaman atau apa dalam perayaan Natal. Tapi saya yakin kita semua juga ingin semuanya berjalan dengan lancar. Tapi yang terpenting kita sebagai bagian dari masyarakat tidak merasa diri menjadi lebih eksklusif daripada yang lain. Apalagi gereja yang ada di tengah masyarakat, di tengah perumnas macam ini. Saya rasa saya 3 tahun menjadi koordinator bidang politik Uskupan Agung Jakarta Komisi AHAN. Setiap kali misalkan ada mengisi materi terhadap romo-romo, saya katakan ya tamu itu 1 kali 24 jam harus lapor RT. Jangan sampai romo-romo yang ada di wilayah-wilayah seperti Mas nggak kenal dengan RT-nya, nggak kenal dengan Pak Kapolseknya. Nah, itu kan repot. Nanti tiba-tiba ada sesuatu baru bicara adalah keamanan, kerukunan, kesetaraan, itu agak susah juga. Jadi otokritik juga bagi kita umat Kristen Katolik juga lebih terbuka, gotong royong, karena simbol-simbol daerah atau simbol-simbol Nusantara itu tetap harus kita pertahankan. Menurut saya itu yang bisa kami sampaikan dari ya pesan kemanusiaan bahwa memang Natal ini kita berharap bisa memberikan spirit kedamaian dan persatuan, dan kita semua punya PR besar bagaimana membangun Indonesia ke depan lebih maju, lebih bagus, mensupport agenda nasional. Apalagi ada sedikit mungkin ya agak ramai. Akan semua komponen lintas agama, terutama oleh generasi muda, semua bahu-membahu, kemudian mari kita amankan, kemudian memberikan rasa yang nyaman, terutama kepada sahabat-sahabat di Kristiani, agar bisa menjalankan ibadah secara tenang, dan ini juga bisa dinikmati sebagai perayaan kemanusiaan bagi banyak penduduk Indonesia.
atau kedepannya apakah silaturahmi seperti ini akan dilakukan di kota lain atau seperti apa? Iya, jadi silaturahmi akan terus berputar. Mungkin kalau kita terbatas, tapi berharap bahwa inspirasi ini itu juga bisa menularkan kepada sahabat-sahabat kita seagama di banyak provinsi. Dan Jogja saya pikir ini bisa menjadi role model yang baik, di mana sahabat-sahabat teman-teman bisa duduk bersama, ngopi bersama, dan bincang-bincang soal kerukunan aktivitas agama bersama-sama. Artinya tidak hanya waktu Natal ya, tapi untuk Ya betul. Jadi fungsinya lintas agama itu tidak hanya berbicara soal perdamaian, kemudian tidak hanya bicara soal kerukunan beragama, tapi bagaimana juga melakukan lompatan lebih jauh, yaitu mulai berbicara soal bagaimana sumber daya manusia lintas organisasi juga diperbaiki, kemudian ekonomi masyarakat juga diperbaiki melalui tangan-tangan para kader lintas agama. Ya. Kemarin kan Mas Gibran juga melakukan laporan dan kelebihan keanekaragaman, karena banyak peristiwa-peristiwa Republik penting juga lahir dari Jogja. Kita misalnya mengingat bagaimana perjuangan Panglima Perang Diponegoro, kemudian kalau di kita ada Kiai Hasan Besari, kemudian juga ada di Muslim ada Kerapiak, Mbah Munawir, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama-ulama besar. Juga kalau melihat dari keturunan Pak Prabowo ada Raden Tumenggung Kartanegara, ya, Panglima Perangnya Laskar Diponegoro. Itu semua adalah tokoh-tokoh besar yang kemudian kita hari ini bisa jadi hanya menikmati perjuangan generasi masa lalu. Oleh karena itu memang sudah seharusnya perjuangan pahit generasi masa lalu, tugas kita adalah yang terbesar bagaimana merawat, mengelola, mengembangkan keanekaragaman menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menjadi negara yang dikdaya, negara yang besar di tengah persaturan dunia yang semakin kompleks begitu. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan saya juga sampaikan, wah Pak Musinyur ini luar biasa, saya bilang lucu aja mengalahkan para kiai inklusif begitu. Lucu. Terima kasih. Ini sejujurnya memang kalau kami di sini ini berkawan lama ya. Dulu misalnya saya menjadi ketua umum PMI, ini juga rekan-rekan menjadi ketua umum GFKI, kemudian ketua umum PMKRI, juga seangkatan yang lain. Jadi memang sebenarnya kalau secara berkawan sudah lama, tapi melucu bareng ya itu sewaktu-waktu. Nah terakhir kami bersama-sama itu kita sama-sama memperhatikan ya seluruh organisasi. Jadi ini juga satu kebetulan, ditanyalah kira-kira agenda kepatikannya apa. Saya bilang agendanya ya ketemu Paus. Tiba-tiba baru sampai Paus, kemudian kita wawancara, agendanya kok banyak. Agendanya baru ketemu di jalan sih. Nah inilah dulu pembantunya Romo kita, Romo Putut Prabantoro. Kita berikan aplaus kepada beliau. Satu hal mungkin yang saya sih nggak mau serius-serius ya. Kita karena memang sejatinya kan Natal ini adalah selain agenda agama bagi umat Kristiani, tapi bagi kita semua adalah agenda kemanusiaan, ya. Dimana kemudian sudah pasti kita semua saling support, saling menjaga, dan apa yang kemudian juga kita lakukan, Ansor, kemudian Banser. Kebetulan kita besok ada acara juga Haul Gus Dur sekaligus Story Rianto. Jadi mengupas sedikit mengulas soal kisah sahabat kita, sahabat Rianto yang pada tahun 2000 ya di gereja Mojokerto itu bom meledak. Nah, beliau sahabat kita, teman kita semua waktu itu adalah menyelamatkan sekian ratus jemaah gereja yang memang ada bom di situ, kemudian bom dibawa keluar dan meledak sehingga badan beliau lepas berkeping-keping. Nah itu yang kemudian kita jadikan sebuah peristiwa kemanusiaan bahwa memang Tuhan itu menciptakan semua alam semesta dengan seisinya, dengan segala macam keanekaragamannya. Maka menurut kita bahwa cara kita bersyukur dengan adanya Tuhan itu adalah menjaga semua keanekaragamannya. Dan bagian dari kita kufur nikmat adalah menegasikan atau menihilkan
semua aspek ciptaan agamanya. Itu yang kita pegang. Nah, oleh karena itu memang kita datang ke sini sebenarnya bukan soal besar kecilnya tempat ibadah ya, baik itu teman-teman Katolik, kemudian Kristen ataupun masjid. Justru kita melihat bahwa Indonesia itu dibangun dari sekian juta situs-situs kecil, berbagai macam kearifan-kearifan lokal yang itu membentuk satu kekuatan besar yang bernama Indonesia di bawah naungan Pancasila. Maka kemudian kalau Pak Prabowo hari ini menggaungkan soal persatuan, saya kira sangat tepat sekali. Dan saya kira ini kita punya PR besar ke depan ini ya. Jadi kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo sering bilang bahwa kita akan mengejar pertumbuhan generasi emas tahun 2045, sementara kita juga hanya punya waktu 10 tahun mencapai bonus demografi di tahun 2037. Maka tidak ada pilihan kemudian seluruh komponen agama selain berbicara soal agama adalah juga bagaimana membangun kolaborasi, hal-hal yang membangun bagian dari kontribusi kita semua untuk membangun republik dalam banyak hal. Terutama adalah bagaimana PR kita ke depan ini masing-masing sumber daya manusia dari lintas agama bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat, kepala-kepala daerah yang hebat karena sudah terpilih, kader-kader yang hebat, kader-kader yang mandiri. Nah, itu yang paling penting sehingga mimpi-mimpi besar kita soal Indonesia Emas bisa terwujud dengan langkah bersama kita semua. Nah, sedikit mungkin juga kenapa pilihannya Jogja ya. Kita sudah final bahwa permasalahan kemanusiaan adalah permasalahan kita bersama. Orang beragama itu memiliki hak pribadi masing-masing, hak asasi manusia yang harus kita saling hormati. Sudah tidak zamannya lagi kita bermusuhan atas nama agama. Ini dan tahun 2024 itu seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan agama, karena ya sudah final. Kita setiap orang punya hak untuk diri kita masing-masing, punya hak untuk diri kita masing-masing. Kami dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah serta seluruh jajaran berkomitmen untuk memastikan semua warga negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara dunia, bahwa kita harus saling menjaga, kita harus saling berkolaborasi, tidak memandang suku, agama dan ras, tapi kita bersama-sama menciptakan kedamaian di bumi ini, di Republik ini, khususnya Republik Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan tadi Ketum Pemuda Katolik, ya kalau kita bercanda ini sebenarnya santai, cuma masalahnya ketika masuk medsos kepotong, urusannya panjang. Saya belum berani bercanda seperti beliau, karena apa? Resikonya di TikTok. Itu 30 detik saya ngomong itu, langsung ada surat untuk memaksa saya untuk mundur. Jadi itu hal-hal yang memang medsos ini sebenarnya perlu ada literasi bersama, bahwa ya sudahlah, kita ini kan berwarga negara yang lama. Kalau sekarang istilahnya moderasi beragama, padahal zaman dulu kalau di Jogja ya, karena saya lama tinggal di Jogja, kita kan lama serawung seduluran. Kita nggak pernah tanya dengan agama ini pun nopo, tapi kita selalu bertanya, ayo kita bareng-bareng kerja bakti, ayo kita bareng-bareng undangan seperti itu. Kita nggak ada pertanyaan dengan agama apa, dengan suku apa, tapi kita selalu berdoa. Nah, itulah yang mungkin di era modern sekarang ini, era medsos, selalu ada narasi-narasi yang perlu memang kita kelola bersama, kita jaga bersama, bahwa ya kita sebagai salah sehingga juga bisa melaksanakan ibadahnya dimanapun mereka berada, untuk kemudian menyembah seperti Pancasila kita di sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi komitmen ini tentunya tidak hanya di Jogja saja yang kita harapkan, tapi juga bisa tersebar sampai seluruh Indonesia, karena seringkali masih ada saja di beberapa daerah untuk berbagai agama yang tidak hanya Kristen saja, yang kadang-kala masih kesulitan untuk kemudian bisa beribadah. Padahal kalau beribadah menurut saya itu ya dia di rumah atau di mana ya silakan, tapi beda hal mungkin kalau suatu bangunan rumah ibadahnya. Nah,
mungkin ada regulasi, tapi kalau untuk beribadah setiap orang seharusnya bebas untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan komitmen ini bisa terus kita jaga, seperti dalam pelantikan pemuda Katolik, Mas Gibran sampaikan jika ada teman-teman yang dilarang untuk melaksanakan ibadah, termasuk ibadah Natal, lapor ke polisi, lapor ke TNI, lapor ke pemerintah daerah, lapor juga ke pemerintah pusat. Nah, hal yang sama juga kita pemuda lintas agama juga harus terus membangun narasi yang inklusif. Jangan sampai kemudian justru para pemudanya yang eksklusif dan akhirnya malah saling memecah belah. Nah, yang terakhir sedikit mengomentari Mas Putut, ada juga saya baca kemarin Menteri Agama ada merespon soal pembangunan kompleks di PIK. Nah, kalau bisa kompleks yang di PIK itu jangan hanya saudara-saudara kita yang Muslim aja dibangun Islamic Center. Kalau bisa semua agama itu ya dibuat di sana untuk menunjukkan ya itulah keberagaman kita, kemajuan kita. Jadi siapapun nanti melihat ya itulah Indonesia, tidak hanya satu dua agama tapi benar-benar semuanya bebas untuk beribadah di agama masing-masing. Itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan kepada Mas Putut. Terima kasih.